Nah, judul daripada malam yang kedua ini, jadi tadi sudah disebut adalah kunci palsu. Oke. Namun mungkin sebelum kita lanjut kepada malam kedua pembahasan, kita review sedikit ke belakang, ke malam yang pertama. Malam pertama judulnya adalah, temanya mengenai kunci purba. Atau apa sih yang menjadi hal-hal yang Allah lakukan di awal daripada interaksinya dengan dunia ini. Ya kan? Kita sudah bahas tentang bagaimana tadi masalah pertama yang disebutkan adalah masalah kekacauan. Lalu kemudian masalah berikutnya yang kedua adalah kekosongan. Dan inilah yang Allah selesaikan. Bagaimana cara Allah menyelesaikannya? Dengan firman Allah. Ya. Dan inilah yang kita lakukan dari malam ke malam, paling tidak untuk boleh mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Ketika firman Tuhan itu datang, nah ini sebagai rangkuman bagi yang kemarin tidak hadir, ada proses yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya kan? Ketika firman itu datang, proses yang pertama, apakah kita mendengar, apakah diajak KKR seperti ini, apakah nonton video YouTube yang membangun kerohanian, apapun itu, harus terjadi sebuah pemisahan. Pemisahan dari apa? Sebelum saya mendengar, pikiran saya seperti ini, pemahaman saya seperti ini, kelakuan saya seperti ini. Tapi setelah saya mendengar firman Tuhan, ada perubahan sebelum dan sesudah. Ya kan? Lalu setelah dipisahkan, diberikan nama, identitas. Oh, sekarang saya menjadi seorang Kristen. Punya identitas yang baru, manusia ciptaan yang baru. Dan kemudian manusia baru itu harus berbuah, harus menghasilkan, harus mereplikasikan dirinya. Kira-kira itulah pelajaran kita di hari yang pertama. Mengenai kunci surga ini, yang kalau di dalam ayat temanya di Yohanes 17 ayat 3 adalah, ternyata surga ini adalah mengenai pengenalan akan Allah. Allah yang seperti apa? Dan ya mungkin kita terima kasih juga kepada Om Gubi, tadi sudah disampaikan, disambungkan sedikit dengan Yohanes 10 ayat 14 itu tadi ya, bahwa domba-domba Allah adalah gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang baik, domba-dombanya mengenal Yesus, Yesus juga mengenal domba-dombanya. Dan ini yang akan kita lihat di malam yang kedua ini. Kenapa? Karena judulnya adalah kunci palsu. Berarti kan ada sesuatu yang sepertinya dipertanyakan, sesuatu yang dibingungkan, sesuatu yang mengubah hal ataupun keadaan yang awalnya baik ketika diciptakan menjadi seperti sekarang ini, di dunia ini, di mana ada banyak kejahatan, kehancuran, sakit, penyakit, kematian, dan seterusnya. Dan inilah yang akan kita pelajari pada malam ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam malam yang kedua ini, Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Biarlah Roh Kudus boleh menjaga, melindungi, memberikan hikmat kebijaksanaan yang kami butuhkan. Sehingga apa yang disampaikan ini boleh menjadi suatu berkat, boleh menjadi sesuatu yang akan mengisi kekosongan, akan memberikan keteraturan di dalam kehidupan kami dan membuat kami boleh bertumbuh. Inilah yang menjadi doa harapan kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mungkin untuk sebagai ilustrasi pembuka atau pertanyaan pembuka. Ini sudah pernah saya tanyakan ketika saya bawakan ini. Seandainya, bayangkan, tiba-tiba seandainya saudara yang sementara duduk di tempat ini berkedip, tutup mata, terus buka mata lagi, tiba-tiba sudah ada di surga. Ya, seandainya, oke, bayangkan. Ya, tadinya, waktu lagi belum berkedip, lagi buka mata, tiba-tiba tutup mata, buka mata, tiba-tiba udah di surga. Wah, melihat segala keindahan, kesempurnaan, dan kemegahan surga. Oke, tidak ada yang berubah dari diri saudara ya, hanya tiba-tiba, sudah jadi warga negara surga. Pertanyaan saya, apakah saya masih akan berdosa? Jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengenai dosa. Apa sih dosa itu? Ya, mungkin gimana kira-kira? Masih akan berdosa atau tidak? Ya atau tidak? Hah? Tidak? Ini Reza Gug bilang menggeleng-geleng tidak. Oke?
Gimana? Kira-kira masih berdosa nggak? Gimana? Ini kita loh, sebagai sekarang tidak ada yang berubah, tidak tiba-tiba menjadi lebih suci, tidak jadi lebih apa segala, sampai di surga, terus tiba-tiba kira-kira masih berdosa atau tidak? Oke, sudah dilayakkan, sudah diubahkan jadi tidak ada dosa. Oke, ya, saya setuju. Tergantung tapi bagaimana pemahaman kita mengenai dosa itu. Ya kan? Kalau misalkan di dunia ini seperti ada kasus yang baru-baru ini hangat sekitar seminggu 2 minggu kemarin ya, di mana ditemukan berkilo-kilogram emas, ya kan? Kalau di dunia ini menyuruh orang itu untuk menggoda orang itu untuk berdosa itu gampang. Gimana? Kasih aja 1 batang emas. Emas 1 kilo berapa nih? Kalau 1 gramnya sekarang sekitar 2 jutaan, berarti 1 kilo 1000 gram ada 2 miliar. Dikasih 2 miliar langsung. Ini bisa beli rumah, bisa beli mobil. Langsung. Tapi kamu harus harus mencuri kah? Harus apakah? Bikin laporan palsu kah? Kalau saya punya kebutuhan, saya pasti akan tergoda, gitu kan? Kalau orang, misalkan saya pagi-pagi antar anak sekolah, tiba-tiba macet. Pas macet ada yang nyelak, langsung marah. Kenapa? Karena saya bisa terlambat, saya nanti kena hukum dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, kalau di surga, apakah masih ada hal-hal yang demikian? Kebutuhan untuk mencuri. Ngapain mencuri? Ngapain kita simpan-simpan berkilo-kilo emas di brankas? Orang jalanannya terbuat dari emas, pintunya katanya terbuat dari mutiara, fondasinya katanya terdiri dari batu-batu permata, tidak akan berdosa. Kalau misalkan di sini yang sudah menikah, ya ini nggak tahu lah ya, selalu ada godaan, pasangan saya kayaknya sudah mulai berumur, udah mulai keriput, udah mulai nggak cantik atau udah kurang gantengnya, udah tambah gemuk, saya tergoda untuk selingkuh. Di surga, semuanya itu Miss Universe semua, ya. Atau Mr. Universe gitu ya, pokoknya cowok-cowok artis Korea semua gitu kan, ganteng-ganteng, kaya, muda, tidak ada lagi godaan untuk berdosa, iya atau tidak? Jadi jawabannya, di tempat yang sempurna, apakah ada dosa? Ada atau tidak? Kalau di tempat yang sempurna itu tidak ada dosa, terus sekarang kita sedang mengalami apa? Yang kita alami sekarang. Bukankah yang kita alami sekarang ini adalah akibat dosa? Iya enggak? Pernah enggak berpikir awal mula dosa itu seperti apa sih? Apa sih dosa itu? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 1, kemarin kita sudah baca, disebutkan berkali-kali bahwa ketika Allah menciptakan, maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah menjadikan air, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu demi laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya, ayat 25, Allah melihat segala jenis binatang liar, ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pertanyaannya, jadi dari mana dosa ini muncul? Ya kan, tadi kan dibilang kalau di tempat yang sempurna tidak ada dosa. Kita lihat oknum yang menjadikan dosa. Kita buka bersama-sama di dalam Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Kalau saudara melihat di dunia ini sekarang ada banyak konflik, ada banyak masalah, ada banyak pertikaian, maka ketika kita baca ayat ini, kita harusnya bertanya-tanya, kenapa? Kalau kita lihat ada perang di dunia, di Timur Tengah sana, di negara-negara di Afrika sana, kalau kata orang bilang, atau di mana pun, itu wajar karena kita ada di dunia. Tetapi di dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, maka timbullah apa?
peperangan. Oke, di mana? Di surga. Lah, tadi katanya di surga tempat yang sempurna, tidak ada dosa. Tapi ternyata saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa peperangan pertama itu timbulnya di surga. Dikatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oh, jadi ternyata di dunia ini masalah karena apa? Ada setan yang dilemparkan ke bumi ini, yang tadinya bikin masalah di surga, di dunia yang sempurna, lalu kemudian dilemparkan ke bumi. Sekarang kita perlu pelajari kalau begitu. Apa sih yang membuat setan ini dijatuhkan? Ataupun siapakah setan ini? Ketika kita bisa memahami hal ini, maka kita akan mengetahui apa sih yang dikatakan menjadi mengenal Allah dengan sesungguhnya. Dan apakah ada pengenalan Allah yang palsu yang membuat kita jadi jatuh di dalam pemberontakan yang sama yang setan lakukan. Kalau kita lihat mengenai setan ini, di dalam Alkitab itu secara langsung ataupun tidak langsung ada di dalam Yehezkiel 28 dan Yesaya 14. Di dalam Yehezkiel 28, mulai ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Nah, jadi ini adalah nubuatan yang Yehezkiel sampaikan mengenai seorang raja, katanya Raja Tirus, tapi ternyata punya makna ganda, ya. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 bagian terakhir, ya. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata berharga. Lalu disebutkan semuanya, tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi di sini ada sebuah makhluk atau sebuah entitas, sebuah oknum yang dikatakan begitu sempurna di dalam dunia yang sempurna. Ini kan dikatakan gambar daripada kesempurnaan. Semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang indah ada padanya. Penuh hikmat bahkan dikatakan. Lalu dikatakan ayat 12, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Ya, mungkin kalau ada ilustrasinya kita bisa lebih pahami apa ini kerub yang berjaga ini. Kalau saudara pernah baca di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel ada di padang gurun, disuruhlah mereka membangun tabernakel. Dan di sana kan ada banyak perabot-perabotnya. Dan salah satu perabot yang paling penting adalah tabut perjanjian. Karena di situ adalah di tengah-tengahnya ada hadirat Allah. Tapi hadirat Allah ini diapakan? Ditutupi oleh ukiran malaikat bersayap yang menutupi. Jadi kalau dia seperti meja begini, lalu ada dua malaikat di atasnya, dan sayapnya itu menaungi tutup itu. Karena apa? Kerub ini menaungi, menjaga hadirat Allah. Dan ini dikatakan, inilah malaikat yang itu. Ya kan? Dikatakan, kuberikan tempatmu sebagai kerub yang berjaga. Jadi begitu dekat hubungannya dengan Allah. Tapi ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Tidak ada celah, tidak ada dosa, tidak ada kekurangan. Tetapi apa? Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, kecurangan yang seperti apa? Apakah yang bisa membuat tempat yang begitu baik, oknum yang begitu baik ini punya sebuah, kalau di sini katakan celah, ataupun kecurangan, ataupun pelanggaran? Apa sih pelanggaran daripada setan ini? Nah, tadi sudah disebutkan setan, ya, karena tadi dalam Wahyu 12 sudah disebutkan siapa tokoh ini, kan? Kita lihat apa kecurangannya, apa kesalahannya. Di dalam Wahyu Yesaya 14. Yesaya 14 sama juga, ini adalah sebenarnya sebuah
nubuatan, perkataan mengenai Raja Babel, tapi Raja Babel ini juga dimaknakan ganda sebagai perlambangan simbol daripada setan juga. Ayat 12 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur." Jadi kalau di dalam bahasa Latinnya, bintang timur ini adalah Lucifer. Jadi nama Lucifer ini ternyata adalah nama yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab bahasa aslinya. Lucifer ini adalah terjemahan Latin daripada ini, bintang timur atau yang bersinar, yang bercahaya. Dikatakan, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Sama ya, di dalam Wahyu 12 tadi dikatakan, wah sudah dilemparkan ke bumi. Inilah, engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu. Ini kita baru melihat sedikit demi sedikit apa sih yang menjadi masalah. Apa sih yang membuat surga yang indah, yang sempurna itu punya peperangan. Dikatakan, engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah dan hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ketika kita baca ayat-ayat ini dan melihat bahwa ini adalah suatu deskripsi ataupun suatu gambaran akan siapakah atau apakah yang menjadi masalah awal mula daripada semua penderitaan yang kita alami di dunia ini, ternyata adalah karena ada setan yang di sini dikatakan hendak naik ke langit, hendak mengatasi bintang-bintang Allah, hendak duduk di atas bukit perjamuan, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, dan yang menjadi kulminasi daripada kecurangannya itu apa? Hendak menyamai yang maha tinggi. Oke, sekarang pertanyaannya bagi kita, ketika kita bicara soal hal ini, apa maksudnya hendak menyamai yang maha tinggi ini? Apa maksudnya hendak menyamai yang maha tinggi ini? Kita bisa lihat bersama-sama penjelasan yang lebih deskriptif sedikit tentang hendak menyamai yang maha tinggi ini ada di dalam Kejadian pasal 3. Itu kalau tadi berbicara mengenai kejatuhan atau bagaimana setan itu bisa memberontak, kita akan lihat kejadian yang hampir sama, mirip-mirip di dalam Kejadian pasal 3 mengenai jatuhnya manusia di dalam dosa. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, lalu dikasih tempat dan tugas di Taman Eden, lalu dikasih perintah jangan makan pohon dari buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita lihat apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3 mulai ayat yang 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ketika kita melihat hal ini dan melihat ataupun mencoba merenungkan mengapakah manusia bisa jatuh dalam dosa, seringkali kita merasakan atau berpikir bahwa manusia itu tertipu. Ini kan di sini ketika setan melalui ular berkata, apa katanya? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu apa? Apakah manusia itu tertipu? Oh iya ya, ternyata saya salah ya selama ini ya. Oh ternyata Allah berfirman seperti ini. Oh jadi makan ternyata boleh. Apakah demikian? Apakah demikian? Apakah si wanita ini tertipu atau tidak? Apakah dia tahu bahwa itu sesuatu yang benar atau yang salah? Tahu nggak dia? Tahu. Tahu bahwa itu salah. Kenapa? Karena kita lihat di dalam ayat 2 dijawab. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tadi kalau setan bilang, ular itu bilang, wah semua pohon-pohon itu nggak boleh dimakan. Tapi Hawa bilang, oh enggak kok, yang semua pohon-pohon ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Jadi apa? Manusia ini tidak tertipu. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, apa yang sebenarnya menjadi masalah. Tetapi ular itu, ini barulah muncul, melanjut strategi berikutnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, kok sama ini ya? Sama nggak dengan tadi yang menjadi keinginan daripada sang kerub yang berjaga itu, yang menjadi keinginan daripada Lucifer itu apa? Menyamai, menjadi sama seperti Allah, menjadi sama seperti Yang Maha Tinggi. Sekarang, dalam hal apakah menyamai Allah itu? Apakah dalam sisi kekuatannya, dalam kuasanya, dalam pengetahuannya? Ya, dalam apa? Kalau di dalam Yesaya tadi tidak dikatakan, tapi di dalam ayat ini ada ternyata kata-kata selanjutnya. Apa kata-kata selanjutnya? Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, tahu tentang yang baik dan jahat ini perlu nggak? Hah? Perlu atau tidak? Terus kenapa dilarang? Kenapa ini menjadi sesuatu yang seolah-olah setan ini sedang mengatakan, hei, Allah ini tahu kalau kamu melakukan hal ini, kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Apa itu? Mengetahui hal yang baik dan yang jahat. Makanya hal ini ditahan daripada kamu. Inilah. Ketika kita melihat hal ini, maka kita sedang mencoba untuk mengenal Allah yang seperti apa sih Allah itu? Apakah Allah yang menahan hal yang baik? Jadi kan seolah-olah buah ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena kalau buah ini dimakan oleh manusia, akan ada sebuah kuasa ekstra, akan ada sebuah kemampuan yang lebih lagi yang akan dimiliki oleh manusia yang Allah sengaja tahan. Ya kan? Seolah-olah demikian, ya kan? Dan di dalam hal ini dikatakan, kamu akan mengetahui, menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apakah salah mengetahui yang baik dan yang jahat? Apakah perlu? Tadi kita bilang perlu. Kalau saya membunuh orang, semua yang hadir di sini harusnya bisa mengatakan itu baik atau jahat. Harus bisa ya. Jangan, saya nggak tahu ini baik atau jahat ya. Kalau tiba-tiba ada yang datang ke sini lalu kemudian ya kalau kayak anak saya yang paling kecil, si Teng-Teng itu kan suka lari-lari, pukul-pukulin orang. Ya kalau masih kecil oke lah, lucu gitu kan. Tapi kalau ada misalnya bapak-bapak tiba-tiba lari masuk terus pukul-pukulin semua yang di sini ya, kita harus tahu bahwa itu adalah sesuatu yang jahat gitu loh ya. Bahkan ya makanya anak-anak itu harus dididik juga. Untuk apa? Untuk mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak. Tetapi kok seolah-olah Allah mengatakan kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu kamu gak boleh makan. Ya kan? Jadi seolah-olah dikatakan begini kan. Nah kita perlu mengetahui apa sih artinya ini. Mengetahui yang baik dan yang jahat itu bisa punya dua arti. Satu, di dalam arti menggambarkan, mendeskripsikan. Oke? Kalau itu kita semua harus bisa, ya kan? Tadi yang seperti saya bilang. Tetapi ada arti berikutnya. Apa arti berikutnya? Ketika kita mempreskripsikan yang baik dan yang jahat. Nah, ini apa bedanya nih? Apa bedanya deskripsi dengan preskripsi? Apa bedanya? Mungkin kalau di sini yang ada yang dokter di sini, ada yang perawat. Nah, tadi perawat ada Tante Kori. Kalau kita pergi ke dokter kan suka dikasih apa? Preskripsi, ya kan? Apa nih preskripsi? Resep. Wah, dokter bilang suruh ini, preskripsi. Jadi, deskripsi adalah menggambarkan, mengetahui. Tapi kalau preskripsi, artinya apa? Kita
menentukan. Kita menyuruh, oh ini harus begini, harus begitu. Nah, di dalam hal ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Di dalam hal ini, ketika manusia dikatakan, Allah mengatakan pada manusia, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Lalu kemudian, setan mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak mati. Sekarang, kalau kita hanya mendeskripsikan yang mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Kalau hanya mendeskripsikan, kita hanya bisa mendeskripsikan bahwa yang Allah bilang pasti yang baik. Berarti boleh dimakan atau tidak? Tidak boleh, karena kalau dimakan, mati. Kalau setan yang bilang, oh harus dimakan supaya kamu hidup, itu berarti salah. Tetapi, Hawa, dia makan atau tidak? Tantangan daripada setan terhadap Hawa ini adalah supaya dia memakan buah ini. Ketika dia makan, maka dia akan sama seperti Allah. Sama dalam hal apa? Bukan dalam hal kekuatan, kuasa, tetapi sama dalam hal dia jadi menentukan mana yang benar dan salah. Beda nggak? Menggambarkan mana yang benar dan salah sama menentukan, mengatur mana yang benar dan salah. Jadi, saudara-saudara, ketika manusia dikatakan menjadi seperti Allah, sebenarnya bukan di dalam hal kekuasaannya, bukan di dalam hal kemampuannya, karena tidak bisa manusia yang adalah ciptaan itu menjadi sama seperti pencipta. Tetapi yang manusia lakukan di sini adalah dia sama seperti Allah dalam arti dia membuat aturan bagi dirinya sendiri. Oke? Kita perlu pahami ini. Karena apa? Sebenarnya kalau kita berbicara soal dosa, apa sih dosa itu? Tahu dari mana kita ada dosa? Kita tahu dari dosa, ada dosa karena ada aturan. Dan salah satu definisi dosa, apa itu dosa, yang seringkali orang pakai ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Kita buka bersama-sama Yohanes 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-4. Dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab apa itu dosa? Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kalau kita lihat di dalam kata-katanya bahasa Indonesianya, jadi ketika kita berpikir soal dosa, apa itu dosa? Dosa itu adalah melanggar hukum. Siapa di sini yang tidak pernah melanggar hukum? Kita semua pernah melanggar hukum. Siapa di sini yang akan bisa tidak melanggar hukum? Wah, yang nggak tahu ya, mungkin ada yang bisa dan tidak. Kalau dosa itu adalah perbuatan melanggar hukum, sebenarnya kita memiliki pemahaman yang salah akan dosa. Dan ini adalah sebuah hal yang kalau saya bisa katakan adalah sebuah kepalsuan yang memiliki efek yang berbeda, memiliki efek yang sangat serius. Karena di dalam pengertiannya sebenarnya dosa itu bukanlah pelanggaran hukum. Di dalam bahasa aslinya, dosa adalah disebutkan sebagai anomia. Jadi anomia, bukan anemia ya. Anemia itu kurang darah. Kalau anomia apa? Anomia ini adalah terdiri dari dua kata, yaitu a dan nomos. Nomos artinya hukum, dan a itu adalah tidak ada hukum. Oke? Jadi dosa itu bukanlah pelanggaran hukum. Tapi dosa adalah keadaan tanpa hukum. Bisa dipahami bedanya? Apa maksudnya keadaan tanpa hukum? Kalau kita kembali kepada cerita Hawa itu tadi, Allah mengatakan, wah ini yang baik, ini yang jahat. Ada hukum nggak? Ada. Tetapi ketika Hawa mengatakan, saya mau mengatakan yang Allah bilang itu adalah jahat dan saya yang mau lakukan makan itu adalah baik, berarti dia sementara sedang menolak
hukum. Jadi dosa itu bukanlah pelanggaran hukum, tetapi dosa itu adalah keadaan di mana tidak ada hukum. Jadi saudara-saudara, saudara bisa hari ini berbohong, besok mencuri, minggu depan korupsi. Tetapi saudara belum tentu berdosa. Kenapa? Ketika kita mencuri, apakah saya tahu mencuri itu salah? Apakah saya merasa mencuri itu salah? Ya tergantung, bisa ya atau tidak. Tetapi sepanjang saudara masih merasa mencuri itu salah, walaupun saudara lakukan, saudara sebenarnya belum dalam keadaan tanpa hukum. Melanggar hukum iya, tetapi masih mengakui ada hukum. Tetapi ketika saya sudah mengatakan, oh ini tidak lagi berdosa, wah itulah keadaan tanpa hukum. Contohnya, mungkin contoh yang lebih dekat lagi. Bagi orang-orang muda, ya mungkin kalau di sini yang sudah berumur pasti punya anak ataupun cucu. Salah satu kekhawatiran zaman sekarang ini adalah mengenai pergaulan. Dalam hal secara lebih spesifik adalah pergaulan sesama jenis, gitu ya. Ataupun dikatakan bahwa pernikahan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Itu yang Allah katakan. Kalau sesama laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, oh itu adalah sebuah kejahatan. Tetapi kan zaman sekarang kita mengatakan, ya kalau saya cinta sama ya sebagai seorang wanita, lalu cinta kepada wanita ini, kan itu hal yang baik. Apa salahnya? Atau yang laki-laki, oh yang laki-laki cocoknya memang kalau laki sama laki-laki ini cocok, bisa main game bareng, bisa olahraga bareng. Kalau sama perempuan ribet lah, terlalu banyak dramanya. Udah saya cintanya sama laki-laki. Apa salahnya? Jadi apa yang Allah bilang baik dan apa yang Allah bilang jahat, kita tolak. Apa yang Allah bilang baik, kita bilang adalah jahat. Apa yang Allah bilang jahat, kita bilang baik. Nah, inilah sebenarnya esensi daripada dosa itu sendiri. Keadaan tanpa hukum. Kenapa? Karena siapa yang menjadi hukum? Siapa yang menjadi penentu? Yaitu diri kita sendiri. Saya mau berikan satu contoh, dan mungkin sebelum kita masuk ke contoh itu, kalau tadi di dalam Wahyu 12 dikatakan ada peperangan di surga, kalau di dalam ayatnya yang ke-7, kalau kita mundur sedikit di dalam ayatnya yang ke-3, Wahyu 12 ayat 3, dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Nah, inilah kita katakan bahwa setan ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyeret sepertiga daripada malaikat-malaikat. Sekarang pertanyaannya, apa yang setan katakan sehingga dia bisa menggoda malaikat-malaikat ini? Apakah yang bisa menggoda malaikat-malaikat yang sempurna di dalam dunia yang sempurna untuk mencuri? Apakah ada? Apa bisa bilang, oh mari kita mencuri? Oh ya oke, setan, dia datang kepada malaikat-malaikat lain, ayo kita pergi mencuri sama-sama. Ayo kita pergi membunuh sama-sama. Oh ya, ada malaikat yang mau, sepertiganya mau, 2/3-nya enggak. Apakah begitu? Apakah begitu cara setan menggoda makhluk yang sempurna? Saudara-saudara, cara setan itu bukanlah menggunakan ajakan untuk berdosa secara eksplisit, tetapi ia mengajak orang untuk apa? Tidak lagi memandang bahwa hukum Allah itu perlu. Tidak lagi mengatakan perlu ada orang yang mengatur saya. Saya orang baik, siapa yang bisa atur saya? Tidak perlu. Apakah Tuhan perlu mengatur saya? Enggak. Saya orang baik, saya bisa memutuskan bagi diri saya sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Kalau di dalam dunia entertainment lah ya. Dunia entertainment ini kan satu industri yang ngeri-ngeri sedap juga ya. Dan seringkali ketika ada artis-artis, aktor-aktor
Ya dalam hal ini bukannya bias ya, tapi memang contoh ini lebih ke arah yang wanitanya. Biasanya kalau dia artis cilik, masih ABG, wah dia kan main peran-perannya yang bagus-bagus, yang manis-manis, yang lucu-lucu. Tapi begitu beranjak dewasa sedikit, biasanya perannya mulai apa? Peran-peran yang lebih berani. Dia dari cara berpakaiannya, gitu kan? Lalu kemudian orang suka bilang apa? Biarin aja dia mau pakai baju apa. Suka-suka dia, kan dia sudah dewasa. Jadi siapa lagi yang bisa mengatur? Ya, dirinya sendirilah yang mengatur. Kenapa? Karena dia sudah bisa berpikir, dia sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan bagi dirinya sendiri mana yang baik dan mana yang salah. Dan itulah sebenarnya esensi daripada dosa. Dan kita lihat satu cerita di dalam Bilangan pasal 16 mengenai kisah ini di Alkitab juga. Sebenarnya modus operandi setan itu sama. Ketika memalsukan apa sih yang menjadi tujuan Allah bagi manusia. Di dalam Bilangan 16, ini adalah kisah mengenai pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Jadi ceritanya adalah Musa dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini kan, lalu diberikan tanda, mujizat, 10 tulah dan seterusnya sehingga mereka sudah sampai menyeberang, sampai bisa keluar dari Mesir. Dan ketika mereka sudah keluar, datanglah orang-orang ini. Datanglah Korah, datanglah Datan, Abiram. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin, orang-orang besar. Dikatakan, mungkin saya bacakan di dalam Bilangan 16 ayat 1, Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi, dari keturunan Lewi ini, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Wah, satu keturunan Lewi, satu keturunan Ruben. Ya, Ruben ini adalah anak sulung. Wah, jadi ini dari garis keturunan anak sulung. Mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta dengan 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Jadi ketika mereka mau memberontak, mereka kumpulkanlah orang-orang pemimpin-pemimpin, orang-orang hebat-hebat, orang-orang dengan latar belakang yang disegani, dan mau memberontak terhadap Musa. Apa yang menjadi alasan mereka? Dikatakan ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Lihat ini. Lihat ini betapa sebuah kepalsuan yang datang. Dikatakan apa? Cukuplah itu. Semua orang-orang yang ada, semua kita-kita ini adalah orang-orang yang apa? Kudus. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang juga punya hadirat Tuhan, ya dikatakan, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Kalau kita baca dalam cerita ini, sebenarnya yang mereka tolak itu apa? Mereka tidak mau diatur. Kenapa alasannya? Karena kita semua orang-orang baik, kita semua orang-orang kudus, kita semua orang-orang suci, kita semua orang-orang yang berhikmat, kita semua bisa apa? Menentukan bagi diri kita sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Tidak perlu lagi ada orang pemimpin, tidak perlu lagi Musa memimpin kita. Dan bahkan kalau mau saya ekstrapolasi lebih mundur kepada pemberontakan tadi setan di surga, caranya adalah bukan dengan mengajak orang membunuh, mencuri, merampok, tetapi dengan mengatakan, hey, kita ini adalah malaikat-malaikat. Semua ini malaikat-malaikat yang luar biasa, yang indah-indah, yang sempurna. Kita bisa kok mengatur diri kita sendiri. Buat apa ada aturan-aturan yang diberikan kepada Allah? Kita ini kan sudah dewasa, kita ini kan sudah matang, sudah bisa berpikir, jadi buat apa lagi ada aturan-aturan? Kita bisa kok mengatur diri kita sendiri. Dan inilah suatu kepalsuan yang mungkin awalnya tidak terlihat, tidak terdengar sebagai suatu hal yang jelek. Iya nggak?
Apakah ini hal yang jelek untuk menjadi dewasa, untuk bisa bersikap, untuk bisa mengatur, untuk bisa mengambil keputusan? Apakah ini hal yang baik atau hal yang buruk? Di awal, kedengarannya adalah sebuah hal yang baik. Dan bahkan di dalam konteks yang ada, itu hal yang perlu. Saya punya 3 anak. Saya tidak mau anak-anak saya sampai umur udah remaja, 15, masih tanya, "Papa, hari ini pakai baju apa? Papa, hari ini kita mau ngapain?" Gak mungkin dong. Kalau mereka sudah dewasa, mereka harus mengatur. Harus bisa ya atur diri sendiri, mau pakai baju apa, mau makan apa, tanpa disuruh-suruh lagi. Ya atau tidak? Tetapi harus tetap dalam aturan yang berlaku. Tapi di sini, seperti sebagaimana setan itu mengatakan kepada Hawa, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah, bisa menentukan bagi dirimu sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Dan saudara-saudara, kalau saya bisa katakan, hal yang paling kesetanan itu bukanlah hal-hal yang jahat. Ya mungkin di awal tahun 2000-an lah ya. Kita kalau nggak salah awal tahun 2000-an, waktu itu saya masih sekitar SD SMP. Heboh mengenai apa? Gereja setan. Wah, gitu kan. Wah, ada gereja setan mulai masuk Indonesia. Dulu yang heboh sih, yang saya ingat sih di Manado. Yang nggak tahu kenapa Manado itu masuk, mungkin karena banyak orang Kristen di sana. Jadi ya kalau ada gereja setan bisa masuknya di sana. Karena kalau di daerah Muslim mungkin gereja iblis gitu ya, bukan gereja setan. Tapi wah, masuk gereja setan. Dan dalam bayangan kita, ketika ada gereja setan, apa dalam bayangan kita? Wah, jangan-jangan mungkin gerejanya sama. Mungkin mereka tetap membangunnya gereja, mungkin tetap ada mimbar di sini, mungkin tetap ada podium, tetap ada ibadah. Tetapi, wah, kalau nanti di mimbarnya itu terus kita ketok-ketok pintu yang sebelah sini, tiba-tiba akan terbuka pintu rahasia, masuk. Ada ruangan bawah tanah, dan ketika dia masuk ruangan bawah tanah, lorong yang panjang gelap, lalu kemudian di ujung lorong itu ada pintu baja. Wah, di pintu baja itu ada gemboknya, kita harus buka, dan ketika kita masuk ke dalam itu, wah, akan ada semua. Ada apa, ritual-ritual setan. Mungkin akan mandi darah kambing, mungkin kita akan makan daging bayi, mungkin kita akan melakukan pesta seks yang begitu. Di dalam bayangan kita, kesetanan adalah hal-hal yang demikian. Tetapi saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, itu bukanlah yang utamanya. Hal yang paling kesetanan yang bisa orang lakukan adalah menentukan bagi dirinya sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Kita perlu pahami, renungkan ini lagi, sekali lagi. Saya sebutkan sekali lagi, ini sebenarnya apa ya? Intisari daripada pekabaran kita pada malam hari ini mengenai kepalsuan. Orang sering mengira bahwa dosa itu adalah sebuah hal-hal yang jahat. Dosa ini adalah sebuah hal yang keji, dan saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Betul, dosa adalah hal yang jahat, hal yang keji. Tetapi seringkali kita lupa bahwa prinsip yang mendasari perbuatan dosa adalah hal ini. Bahwa apa? Manusia mau memutuskan bagi dirinya sendiri, menjadikan dirinya sendiri itu standar hukum. Kembali saya ulangi, hal paling kesetanan yang orang bisa lakukan adalah menentukan bagi dirinya sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Kepada Hawa, dikatakan Hawa dan Adam dan Hawa sudah mendengar bahwa Allah berfirman seperti ini. Lalu kemudian ular mengatakan demikian. Mana yang akan dipilih? Apakah dia akan menurut Allah, atau dia akan menentukan bagi dirinya sendiri mana yang baik dan mana yang jahat? Jadi kalau kita berbicara mengenai gereja setan, satu lagi, ada satu orang yang namanya adalah Aleister Crowley. Dia hidup di pergantian tahun
pergantian abad 1800 ke 1900, dan kalau kita bisa bilang dia hidup satu zaman lah dengan Nyonya White lah ya. Dan dia dikatakan adalah salah satu pendiri, mungkin bukan pendiri utamanya lah, tapi orang yang membawa pergerakan gereja setan ini. Dan dia menuliskan satu buku, dan di dalam buku itu dikatakan satu hal ini. Demikian, hukum yang terutama dan satu-satunya adalah lakukanlah apa yang kamu mau. Jadi nggak ada hukum lain. Tidak ada, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, hari Sabat, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, jangan bikin patung. Tidak ada itu. Hukum yang satu-satunya yang paling utama adalah apa? Lakukanlah apa yang kamu mau. Dan saudara-saudara bisa melihat bahwa sebenarnya seluruh pergerakan yang setan itu bangun adalah ini. Melakukan apa yang kita mau. Karena apa? Sayalah yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang kebenaran. Kalau bagi saya Allah mengatakan berkorban itu adalah hal yang baik, tapi bagi saya enggak. Kalau berkorban harus keluar uang, harus keluar waktu, harus keluar tenaga, enggak. Ini bukan hal yang baik buat saya. Saya bilang itu hal yang jahat. Saya nggak melakukan itu. Itu saudara sudah menjadi sama seperti Allah. Kenapa? Hanya Allah yang berhak untuk mengatakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan ketika kita menentukan bagi diri kita sendiri baik dan jahat, kita sudah menyamai Allah. Kita sudah ada di dalam keadaan dosa. Apa itu tadi dosa? Dosa adalah keadaan tanpa hukum. Kenapa? Siapa yang menjadi hukum? Saya sendiri. Tidak perlu hukum di luar mengatur saya. Pokoknya saya tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kalau saya sudah rasakan itu yang baik bagi saya, bagi perasaan saya, bagi pemikiran saya, itu sudahlah hal yang baik. Itu adalah dosa. Dan turunannya dosa yaitu tadi mencuri, membunuh, merampok, itu sebenarnya bukanlah dosa. Itu adalah dosa-dosa. Itulah dosa dengan huruf D kecil kalau orang bilang ya. Tetapi dosa dengan huruf D besar adalah ketika kita hidup diatur oleh pemikiran kita sendiri, diatur oleh keinginan kita sendiri, dan menolak hukum Allah. Sehingga, ya ini mungkin sebagai pemikiran-pemikiran penutup, di dalam Alkitab dikatakan, tadi di mana ya? Kalau tidak salah di dalam Markus pasal Mazmur pasal 3 mengenai dosa yang tidak bisa diampuni. Di dalam ayat 28, Markus pasal 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi ini berbicara mengenai dosa yang tidak bisa diampuni. Apakah dosa yang tidak bisa diampuni? Kalau di sini dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Oh, menghujat Allah boleh, menghujat Yesus boleh. Tapi kalau menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni. Apa nih maksudnya? Jadi kita berpikir, kalau kita bilang Allah itu jahat, Allah itu jelek, Yesus itu apa? Wah, itu berdosa, tapi masih bisa diampuni. Tapi kalau kita bilang Roh Kudus kamu jelek, wah itu dosa yang tidak bisa diampuni. Apakah itu maksudnya? Apakah itu maksudnya? Di dalam ayatnya saya lupa di mana, tapi di dalam Yohanes pasal yang ke-16 atau 17, ketika Yesus menjanjikan penghibur, ia ada tugas-tugas daripada penghibur Roh Kudus itu. Yohanes berapa nih? 16 ayat 8. Oh ya, oke, 16 ayat 8. Terima kasih, pendeta. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan,
Aku akan mengutus dia kepadamu, penghibur. Dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus adalah mengingatkan manusia akan dosa. Sehingga menghujat Roh Kudus ini bukanlah dalam arti menghina, mengejek. Iya, menghina dan mengejek, tapi bukan dalam arti dangkal, menghina, mengejek, tetapi dalam arti apa? Tidak mengindahkan, tidak memedulikan lagi, tidak menganggap dosa itu sebagai dosa. Dan saudara-saudara, inilah sesuatu yang berbahaya. Dan inilah mengapa dosa ini tidak bisa diampuni. Kenapa? Kalau kita sudah menolak Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa ada dosa, bahwa menginsafkan kita akan dosa, apakah kita masih mau bertobat? Apakah kita masih mau minta ampun? Tidak. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak dimintai ampun. Dan mungkin ini satu ilustrasi mengenai hal ini ya. Dulu waktu saya kecil, suka baca buku di Gramedia kan. Dulu orang tua suka bawa ke Gramedia. Waktu itu baca-baca buku-buku lah, komik-komik kan. Saya ingat di awal-awal itu komik-komik itu, buku-buku itu semuanya dibuka, nggak disampul. Ya, kalau sekarang kan semua disampul kan. Tapi kan ketika saya baca, wah seru nih, volume berikutnya. Tapi disampul. Gimana dong? Saya buka atau enggak? Ya dulu masih kecil ya, seumuran ya SD lah, SD kelas 2, kelas 3 gitu kan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita ambil bukunya, terus kita nyelinap-nyelinap ke belakang-belakang, sambil duduk-duduk, jongkok-jongkok gitu kan. Terus kita apa? Buka. Wah, pas buka pertama itu masih, wah deg-degan, takut gitu kan. Baca selesai, wah oke, senang. Volume berikutnya, cari lagi, disampul lagi. Terus apa? Ambil lagi, tapi udah nggak jauh-jauh, udah agak di tengah-tengah, akhirnya buka. Wah, terus berikutnya volume berikutnya, akhirnya apa? Di depan satpam pun kita ambil, terus kita buka. Kenapa? Karena udah biasa, udah nggak takut-takut lagi. Itulah dosa melawan Roh Kudus itu seperti itu. Awalnya masih takut-takut, tapi karena kita tidak mempedulikan, tidak mengindahkan, akhirnya apa? Tidak lagi menganggap ini sebagai dosa. Apa itu tadi dosa? Dosa adalah keadaan tanpa hukum. Kita tidak lagi mengakui bahwa ini adalah hal yang salah. Dan ketika itu terjadi, itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Dan kadang-kadang, saudara-saudara sekalian, kepalsuan yang ada adalah dengan terlalu mengangkat dosa ini sebagai semata-mata sebagai sebuah tindakan, sebagai sebuah aksi. Tidak, saudara-saudara. Dosa ini adalah sebenarnya ada di dalam cara kita berpikir, di dalam mindset kita. Seperti apa? Apakah saya mau mengikuti aturan yang Tuhan sudah buat, ataukah saya mau membuat saya sebagai penentu aturan itu? Tidak harus hal-hal yang besar, pembunuhan, korupsi, tidak harus. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Apakah saya mau menentukan bagi diri saya mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang salah. Dan ketika kita menjadikan diri kita sendiri sebagai tolak ukurnya, penentunya, itulah kita sudah menyamai Tuhan. Menentukan, bukan hanya mengetahui, menentukan yang baik dan yang jahat. Mungkin sebagai penutupnya, ketika kita melihat orang di dalam pergumulan, mungkin dia punya suatu kelemahan. Apakah itu dia tukang marah-marah? Apakah dia itu pemalas? Apakah dia tidak bisa mengatur keuangan? Dan kita lihat kadang-kadang apakah dia pemabuk? Apakah dia perokok? Dan seringkali ketika kita melihat orang ini bergumul di dalam dosanya, kalau dia yang perokok mungkin 1 bulan nggak merokok, tapi bulan depannya ngerokok lagi. Kalau dia yang peminum mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun nggak minum-minum, tapi ketika ada stres, tiba-tiba adalah dia minum lagi. Ketika kita melihat orang itu seolah kembali terus-menerus ke dalam dosanya, kita seringkali mengatakan apa? Hei, kamu nggak boleh seperti itu. Kalau kamu dosa minta ampun, itu namanya kamu mendukakan Roh Kudus.
Itu namanya kamu sedang, kalau orang bilang istilah cheap grace. Tetapi saudara-saudara, kalau bagi saya, orang tersebut selama dia masih punya keinginan untuk berbalik, artinya apa? Roh Kudus masih berbicara kepada dia. Dan Allah akan mengampuni atau tidak? Suatu ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Apakah 3 kali?" Wah, dia mungkin merasa 3 kali itu udah banyak itu. Apa kata Yesus? Tidak. Kamu harus ampuni dia 70 kali 7. Ya, ini mungkin sebuah angka yang profetik lah ya. Tidak mesti beneran 490 kali, tetapi poinnya adalah apa? Yesus sendiri mengatakan kalau manusia bersalah kepada manusia yang lain harus selalu diampuni. Apalagi manusia bersalah kepada Allah. Kalau Allah mengharapkan kita sebagai manusia itu saling mengampuni, apakah mungkin Allah tidak mengampuni dosa kita? Seberapa sering pun kita melakukannya, pasti diampuni. Yang tidak diampuni adalah kalau kita sudah menolak hukum, sudah tidak mau lagi datang kepada Tuhan, sudah tidak lagi mau untuk meminta ampun. Dan banyak kali ketika kita melihat orang yang bergumul seperti itu, bukannya mendorong orang itu untuk terus di dalam pergumulannya, tapi malah kita memperkeras suara setan yang mengatakan, kamu itu sudah tidak layak. Percumalah kamu minta ampun terus, toh kamu akan berdosa lagi. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu kita cermati, apa itu dosa. Karena pemahaman yang benar mengenai dosa, mengenai apa itu pelanggaran hukum, apa itu keadaan tanpa hukum, inilah yang akan membuat kita bisa sadar ketika kita sudah mulai terbujuk. Mungkin bukan dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang langsung kelihatan itu dosa, tetapi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, disitulah setan sudah mulai memasukkan godaannya, tipuan-tipuannya. Dan harapannya panggilannya bagi kita sekarang adalah, marilah kita ketika kita melihat dalam suatu keadaan selalu bertanya, apakah yang Allah mau saya lakukan? Meminta hikmat, pertolongan dari Tuhan, gantinya mengandalkan diri kita sendiri. Dan mungkin untuk undangan juga untuk besok hari. Bila malam ini yang kita bahas adalah masalah dunia ini adalah dosa, apa solusinya? Apa solusinya? Di dalam Alkitab seringkali dibilang solusinya adalah kamu harus beriman. Kamu harus percaya. Inilah yang akan kita bahas besok hari. Apa sih solusi daripada masalah dosa ini? Dan kenapakah iman adalah kunci yang paten untuk mengatasi kepalsuan daripada dosa ini? Jadi saudara-saudara, tentunya kami berharap boleh hadir kembali besok supaya kita boleh mempelajari lebih lanjut bagaimana kita boleh memiliki pengenalan yang benar akan siapakah Allah itu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau masih bersama-sama dengan kami di dalam malam yang kedua dalam seri pembelajaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Engkau yang sudah memimpin memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami. Dan biarlah hikmat kebijaksanaan itu kami gunakan bukan untuk menempatkan diri kami sendiri sebagai penentu daripada benar, salah, baik dan jahat. Tapi biarlah hikmat akal budi ini boleh kami gunakan untuk mengenal siapakah Engkau, Allah satu-satunya yang sejati, dan juga Yesus yang Engkau sudah utus. Bersama dengan kami, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing malam hari ini, dan pertemuan kali ini kembali esok di dalam pertemuan berikutnya. Dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin.